Berstatus sebagai pengawas karena bukan senior. Peserta pelatihan juga ada, senior yang mengawasi juga ada. Jadi saya kira itu. Kan pelaksanaan untuk posnya ini selama 1 minggu ya, Jenderal. Ya. Untuk penganiayaan itu dilakukan hari terakhir. Hari terakhir tanggal 13 itu. Oke, di hari terakhir itu kan kalau dari pihak sekolah dan dari dinas pendidikan itu ada pihak TNI yang ikut mengawasi. Sementara ini tidak ada. Kita belum menemukan apakah ada pengawas dari lain kecuali dari sekolah. Dan ini adalah kegiatan laksanakan jalan kaki yang cukup jauh, kurang lebih sekitar 13 kilo gitu, dari satu titik ke titik lain. Nah, disitulah korban merasa kelelahan dan mungkin dia tidak sanggup untuk mengikuti, tetapi ada terjadi komunikasi antara pelaku dan korban, dan ada sempat kata-kata yang membuat pelaku ini tersinggung, sehingga itulah menyebabkan kekerasan. Jenderal, apakah tersangka masih dan katanya ada laporan juga buat dari siapa yang korban? Ya, kita sekarang ini kita bekerja dengan berasal dari tempat kejadian perkara, keterangan saksi, terus alat bukti, menemukan satu orang tersangka. Kalaupun ada nanti tersangka lain atau dalam bentuk kekerasan lain, tentu ini adalah masukan bagi kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan informasi tersebut. Tapi sampai hari ini yang ada adalah pelaporan daripada orang tua korban yang sekarang, dan itu kita bisa ungkap sudah selesai. Saya kira itu. Jenderal, untuk sekolah sendiri bakal kena sanksi atau gimana? Kenapa? Untuk sekolahnya? Sanksi sekolah saya kira kita tidak masuk dalam ranah tersebut karena itu adalah kewenangan dan tanggung jawabnya dinas pendidikan. Kita hanya bekerja sekarang yaitu subjek hukum. Siapa korban, siapa pelaku, siapa saksi, alat buktinya apa, itu yang kita kerjakan. Kita tidak masuk hal-hal atau ranah yang di luar kewenangan daripada Polri. Ada korban lain, ya? Korban lain ada selain korban? Sementara ini yang ada, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada korban lain yang mengalami kekerasan yang sama. Tetapi bisa saja yang namanya penganiayaan itu kan tidak pasti harus meninggal dunia. Ada juga luka atau menimbulkan rasa sakit. Karena konsep arti penganiayaan itu adalah perbuatan yang menimbulkan orang merasa sakit, baik itu fisik maupun psikis. Itu saya kira konsep kekerasan seperti itu. Jenderal, alasan dia ini memukul korban itu apa selain cekcok? Apa ya? Alasan pelaku memukul korban itu apa alasannya? Nah, kalau kita bicara alasan, tentu kita harus lebih dalami lagi. Tapi yang pasti sekarang terungkap bahwa betul tersangka ini melakukan kekerasan terhadap korban. Pasal yang dijerat apa? Karena korban sendiri itu tidak disuruh berdiri, suruh mengikuti pelatihan dan lain, karena mungkin lelah sehingga tidak sanggup lagi, tetapi timbul kata-kata yang tidak pas gitu, sehingga terjadi cekcok antara korban dan tersangka. Saya kira itu. Mungkin untuk pasal yang dikenakan, Jenderal? Pasal yang dikenakan? Disangkakan pasal berapa? Ya, tersangka kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Di situ ada pasal 80 dan ada pasal 76. Ancaman hukumannya di situ disebutkan 15 tahun. Tetapi nanti berapa tahun putusannya itu adalah tugas daripada hakim yang akan melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini. Saya kira itu.